Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorayan Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu mulanya yakin meninggalkanmu, namun kini mulai kecarian kamu. Mulanya ya yakin untuk meninggalkanmu, namun kini mulai kecarian kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat ada energi seperti apa dari seseorang yang mulanya yakin meninggalkan kamu ya, namun kini mulai kecarian kamu. Ada energi reconciliation. Wah, sepertinya ada seseorang yang terdorong untuk rekonsiliasi atau ingin kembali nih sama kamu ya. Jadi jelas nih, yang kecarian kamu adalah energi seseorang yang menginginkan untuk bisa balikan, terhubung kembali, rekonsiliasi gitu ya. Karena mungkin saja ada energi butuh yang sangat kuat, hasrat yang sangat kuat, ada rindu dan kangen ya. Dan sangat mungkin sekali dia merasa kamu itu bisa memberikan energi harmoni, kamu bisa memberikan energi saling mengisi, saling seimbang, saling memenuhi ya. Dan saat ini, saat mungkin banget dia itu terpanggil teramat besar untuk kembali ke pelukan kamu. Ada energi guilt. Orang ini tuh ngerasa bersalah banget loh ya. Orang ini ngerasa sangat-sangat bersalah karena mungkin sudah meninggalkan kamu, mungkin dia yang meninggalkan kamu, mungkin dia yang memutuskan hubungan, entah itu dengan jelas atau dengan tidak jelas. Dengan jelas itu kayak apa, Sora? Dengan jelas itu ya dia ngomong, menyatakan bahwa dia ingin hubungannya berakhir atau sudahan ya, atau ya dengannya tidak jelas, dengan cara apa? Ghosting, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba kamu diblok dan sebagainya ya. Itu kan sama aja ya, bedanya yang satu lebih gentleman atau gentlewati, yang satu kurang ya. Dan di sini sangat mungkin sekali dia itu sebenarnya mau ngadepin kamu atau mau ketemu sama kamu, tapi di sini ada energi malu ya. Sepertinya ada energi malu, dia seperti nggak siap untuk menghadapi kamu. Shame di sini ya, ada energi nggak siap untuk ngadepin kamu ya, karena mungkin dia tahu dia salah banget sama kamu, entah dari perilakunya atau dari omongan dia ke kamu gitu ya. Jadi seperti apalagi kalau banyak dari kalian sudah menangkap bahasa sebenarnya kesalahan dia gitu ya. Jadi dia tuh kayak nggak ada celah untuk membela diri lagi sebenarnya. Dan sangat mungkin banget ngadepin kamu itu butuh keberanian, karena sebenarnya malu kalau jelas-jelas sudah salah gitu ya, apalagi pingin minta balik karena dia yang ninggalin kamu ya. Nah, langsung terbuka love affair teman-teman di sini ya. Jadi ini jelas energi dari seseorang yang kenapa dia malu mungkin untuk ngadepin kamu atau ketemu sama kamu, kenapa dia merasa bersalah ya. Dia pernah meninggalkan kamu untuk orang ketiga. Ada cinta segitiga di sini. Ada orang ketiga, ada orang keempat, ketujuh, kesembilan, aku nggak tahu. Tapi intinya adalah kesalahan dia adalah karena dia menghadirkan seseorang yang lain ya. Dan selama ini berusaha dia tutup-tutupi. Terus habis itu mungkin ketika kamu konfrontasi pun dia banyak ngelak, banyak ngeles, banyak mengelak gitu ya. Jadi semakin kayak ngerasa bersalah gitu ya. Saat ini ada energi snooping. Dia sekarang masih energinya kepo ya, mantauin kamu, masih mau tahu soal kamu ya. Jadi mungkin banget dia itu ada yang nonton video tarot atau mungkin baca tarot reading, mau tahu soal perasaan kamu gimana, soal bagaimana apakah ada potensi hubungan ini bisa balik. Ada yang masih kepo soal kamu, mau tahu kamu sekarang gimana, perasaan kamu gimana, masih mau tahu ya. Jadi kayak memantau kamu ya. Orang ini adalah seseorang yang punya energi pop up. Dia bisa saja datang tiba-tiba ya, tidak kamu duga ya. Dia pingin ketemu sama kamu secara langsung ya. Jadi ketika dia snooping di sini, mantauin kamu atau stalking kamu, itu untuk membantu dia memantau situasi atau keadaan seperti apa
Ya, jadi seperti lihat dulu situasi kamu tuh sekarang gimana. Lihat situasi dan kondisi, kapan langkah terbaik untuk dia bergerak ke arah kamu, ya. Ada energi toxic love. Hubungan kalian itu penuh dengan situasi, penuh dengan energi dramatis. Kamu tuh sama dia tuh love-hate relationship. Dibilang sayang-sayang, dibilang kesel juga kesel. Mau dibilang benci juga benci, tapi dibilang sayang, cinta masih ada nggak ada. Jadi, dua sisi yang saling tarik-menarik ya. Konon orang bilang bahwa cinta dan benci itu cuman dibatasi oleh selembar kertas ya. Katanya seperti itu. Dan saat ini sangat mungkin dia pengen rekonsiliasi karena dia masih ada adiksi, dia masih ada keterbutuhan sama kamu, dia masih belum bisa lepasin kamu begitu saja. Kayak ada rasa dia itu nggak bisa let go kamu, ya. Ada energi dating. Orang ini mungkin banget ya sudah ada orang ketiga atau sudah mencoba untuk jalan dengan orang baru atau gimana gitu ya. Tapi sangat mungkin banget energi bahwa dia masih terikat sama kamu ternyata masih sangat-sangat kuat, ya. Ada energi infatuation. Dia mencoba untuk denial, mencoba untuk menolak, menyanggah perasaan dia sama kamu, tapi ternyata energi perasaannya itu sangat-sangat kuat. Masih ada magnet cinta atau magnet rasa dari kamu yang seperti menarik dia, ya, untuk kembali. Jadi awalnya mungkin sekali dia yakin untuk meninggalkan kamu, tapi kenapa energi narik baliknya itu sangat-sangat kuat, ya. Sekarang orang ini lagi rajin-rajinnya liatin foto kamu, liatin foto kalian, ya. Karena di sini ada energi dia mulai menyesal, mungkin sekali tidak memilih kamu, meninggalkan kamu begitu saja. Karena di sini juga ada energi kangen. Selain dia masih terikat sama kamu, tidak mudah lepas begitu saja. Di sini ada energi kangen atau kerinduan yang kuat. Kerinduan itu membuat dia itu kepikiran terus soal kamu, ya. Di sini ada energi kepikiran soal kamu, ya, karena ada yang kangen, ada yang rindu. Di sini ada nostalgia. Jadi semua memori tentang kamu yang bagus atau yang kurang bagus, semua beririsan, berbarengan, sehingga perasaan dia jadi campur aduk gitu ya, teman-teman. Di sini ada perasaan campur aduk, ya, dengan perasaan dia ke kamu tuh perasaannya benar-benar campur aduk banget. Ya, kepikiran, tapi di satu sisi dia tadinya bulat ya, untuk tidak memilih kamu, meninggalkan kamu, tapi karena kepikiran kamu terus dan kangen, di sanalah dia mulai terguncang hatinya. Orang ini adalah energi Seven of Wands, ya. Orang ini adalah seorang yang pejuang, ya. Dia itu orang yang ambisius, ya. Sifatnya dia untuk bertahan itu sangat besar, ya. Apalagi ketika dia di pojokan, dia tuh ngeyel dengan pendiriannya. Di satu sisi bisa saja punya prinsip, tapi di satu sisi dia punya sisi yang keras, ya. Ada energi The Death. Orang ini sedang banyak mengalami transformasi di dalam hidupnya dia. Entah itu transformasi secara pikiran, transformasi secara jiwa, transformasi secara spiritual, dan sebagainya ya. Dan saat ini sangat mungkin situasi-situasi yang ada di dalam hidupnya dia sedang dalam mode untuk berjuang. Karena sepertinya lagi nggak kondusif, dia banyak ditekan oleh banyak masalah, sehingga secara energi dia itu draining gitu ya, mentok di sana sini. Mungkin ada masalah di keluarganya, ada masalah di kerjaannya, ada masalah di kehidupannya dia gitu ya. Ada energi Three of Cups. Kamu mengenal orang ini mungkin masih dari circle kamu juga ya, teman sepermainan kamu ya. Atau memang orang ini senang sekali untuk yang namanya kumpul-kumpul ya, bersosialisasi. Mungkin sekali sebenarnya dia seseorang yang ekstrovert. Ada energi Eight of Wands, orangnya bersemangat, berapi-api gitu ya, suka segala sesuatu yang cepat gitu ya, tapi bisa saja menjadi sesuatu yang ceroboh gitu ya. Orangnya sangat berhasrat, sangat kuat. Ada energi Nine of Cups, orang yang punya banyak keinginan, orang yang punya banyak mimpi, orang yang ekspektasinya besar sekali gitu ya. Sekarang kita mau lihat lagi, kenapa dia mulai nggak yakin sama keputusan dia ninggalin kamu.
ada Netflix dan chill. Ketika dia sudah menghabiskan waktu dengan orang yang lain, ada orang ketiga, orang ketujuh, dan sebagainya, dia baru mulai bisa membandingkan bagaimana perasaan dia itu ketika sama kamu dan ketika dengan yang lain. Di sanalah dia baru menyadari perasaan dengan kamu itu berbeda, perasaan dengan kamu sangat-sangat unik, ya. Dan ada energi distraction, dia baru mulai menyadari bahwa ternyata ketika dia melirik orang ketiga atau orang kelima atau siapapun itu ternyata adalah karena dia itu tergoda, terkecoh, pikirannya dia kurang bisa menahan hasrat dirinya. Terus di sini juga mungkin banget dia itu kayak cari pelarian, mungkin ketika kamu sibuk atau ketika kamu lagi nggak bisa intens sama dia mencari pelarian yang lain, gitu ya. Dia teringat semua fighting, semua pertengkaran dan perdebatan kalian, gitu ya. Dan di sini dia mulai menyadari bahwa selama ini usaha untuk mempertahankan hubungan tuh seperti satu pihak aja. Dia semakin merasa bersalah, ya. Karena tiap kali debat, ya, kamu selama ini sudah berusaha memberikan dia kepercayaan, sudah berusaha effort, gitu ya. Tapi dia seperti tidak menghargai itu semua, teman-teman. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena di sini ada energi kontemplasi, contemplation. Ketika dia menjalankan itu semua, sudah bisa membandingkan. Di sanalah kontemplasi dan proses berpikir semua semakin jelas, ya. Bahwa dia harus memastikan apakah benar-benar dia mau lepasin kamu atau enggak, gitu ya. Karena di sini dia mulai menyesali setelah direnungkan, keputusan aku tepat atau enggak, ya. Oke, karena ada energi red flags. Orang ini banyak dapat pertanda, teman-teman. Orang ini banyak dapat pertanda, termasuk dia merasa bersalah, ya, karena ketidakjujurannya dia, ada kebohongan di sana. Tapi ini juga bisa aja ngomongin bahwa dia banyak dapat pertanda dari semesta soal koneksi di antara kalian, ya. Apalagi yang membuat dia mulai kecarian kamu? Setelah kontemplasi, apalagi yang membuat dia mulai kecarian kamu? Dia berharap, dia tuh ada satu kepikiran bahwa apakah mungkin situasi bisa berubah, ya. Karena mungkin saat ini, kamu tuh sudah juga menjaga jarak dari dia. Kamu sudah nggak mau lagi sama dia, gitu ya. Terus habis itu keadaan dia stagnan. Dia semakin merasa kecarian kamu karena sekarang hidup dia itu berantakan. My life is a mess right now. Dan dia sangat mungkin butuh seorang pendukung, butuh seorang penolong, butuh seseorang yang support dia. I wish I could understand you. Dan dia mulai menyadari bahwa selama ini dia kurang mau memahami kamu. Ego, mungkin banget lebih banyak kamu yang memahami dia daripada dia yang memahami kamu, ya. Dan dia mulai menyadari kalau kamu benar, ya. Selama ini mungkin nasihat kamu, wejangan kamu, kata-kata kamu, intuisi kamu, gitu ya. Soal hubungan kalian, soal dia, itu semua sekarang sudah mulai terjadi sama dia, ya. Jadi misalnya kayak kita tuh terkoneksi, kita terhubung, dia sebelumnya banyak denial, dia mulai melihat kebenaran-kebenaran dari apa yang kamu sampaikan. Dia mempertanyakan, kenapa aku nggak bisa move on dari kamu? Ya, dia kecarian kamu karena dia nggak bisa move on, dia nggak bisa melepaskan dan melupakan. Dia menyadari kamu tuh baik banget, ya. You are too nice, I don't deserve your kindness. Dia mulai merasa bahwa dia tuh sebenarnya nggak pantas loh mendapat kebaikan kamu setelah dia kontemplasi atas semua yang sudah dia lakukan. Mencari pelarian, jadi seseorang yang gak bisa benar-benar memahami kamu, gak bisa jadi seseorang yang benar-benar bisa setia. Saat ini dia tidak ingin kesendirian. Jadi sangat mungkin tanpa kamu dia merasakan kesepian dan kesendirian yang mendalam. Dia mau bergerak ke kamu, tapi dia takut ditolak. I'm scared of rejection. Orang ini takut ditolak, orang ini takut dijauhin, orang ini takut kamu nggak mau terima dia kembali. I want to be different. Buat kalian yang bertanya-tanya, Kak Sora emang dia punya niat untuk berubah? Di sini ada energi dia kepingin untuk berubah. Ini mungkin tidak untuk semua orang, tapi kamu bisa lihat dengan intuisi kamu. Ya, apakah memang benar orang ini atau bukan? Ya. Dia pun sendiri berlindung di balik kenyataan bahwa kamu pun pernah mungkin dengan sadar atau tanpa sadar menyakiti dia dengan perkataan atau perbuatan kamu. Ketika kamu ngomongin kebenaran, kadang-kadang nggak semua orang tuh siap dengan kebenaran dan seperti nerima pil pahit, gitu ya.
Dia merasa sepertinya sebenarnya dia tuh nggak layak ya dapetin kamu. Why do I deserve someone like you? Kamu tuh terlalu baik buat dia gitu. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Jadi motivasi terbesarnya kenapa dia kecarian kamu, dia nggak bisa berhenti. Kepikiran, kangen, rasa bersalah, pikirannya campur aduk. Dan secara jiwa memang kalian terhubung, ada soul contract ya. Sehingga jiwa itu seperti saling memanggil untuk bertemu, berkoneksi kembali, karena di sini ada koneksi soulmate, belahan jiwa. Dan koneksinya sudah ke spiritual ya. Apalagi ketika energi kamu jadi lebih murni, kamu banyak yang energinya self love, kamu banyak fokus ke diri kamu sendiri, kamu banyak berusaha memperbaiki diri kamu sendiri. Di sanalah jiwa kamu yang semakin murni, semakin menarik dia untuk datang ya. Orang ini banyak bohong sebelumnya sama kamu ya, banyak hal yang dia tutup-tutupi ya, itu sangat mungkin sekali ya, membuat dia kepikiran terus, sehingga menginginkan rekonsiliasi. Kenapa sih kamu bisa sayang saya, cinta saya? Dia pun mempertanyakan gitu ya, dengan sisi-sisi dirinya dia yang penuh dengan kekurangan, dan dia masih terobsesi sama kamu. I'm obsessed with you ya, nggak bisa lepas dari kamu. Aku tidak siap untuk bicara sama kamu sekarang. Lebih kepada bukan nggak siap itu tadi ya, takut ditolak, takut kamu nggak terima. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Teman-teman, kalau suara di sini banyak dari kalian yang sepertinya sudah nggak mau ya, banyak yang sudah cutting ties ya, walking away. Kamu yang memilih untuk menjauhi dia. Jadi walaupun dia balik, banyak dari kalian sudah memilih untuk menjauh ya, karena merasa di sini broken mirror, sudah ada sisi yang sebenarnya kalian punya banyak kesamaan, ada trauma dan sebagainya, tapi kamu sudah sangat capek dengan perasaan kamu yang jadi hancur-hancuran, bagaimana kamu melihat diri kamu hancur-hancuran, dan kamu merasa bahwa koneksi sama dia itu penuh dengan hal yang toksik atau negatif ya. Sehingga kalau suara lihat di sini, kamu memilih untuk menghindar bahkan ketika dia memulai komunikasi sama kamu ya. Jadi kayak ada energi kamu memilih untuk mengabaikan komunikasi dengan dia gitu ya. Kalau suara di sini banyak dari kalian yang sudah menghindar. Tuh. Kamu menghindar karena kamu udah antipati dengan perselingkuhan dia atau ada orang ketiga dan sebagainya. Tuh. Kamu pingin fokus, ada Seven of Swords. Kamu pingin fokus sama diri kamu sendiri, jadi di Empress. Kamu mau ngatur hidup kamu. Kamu yakin kamu bisa tambah cantik, tambah ganteng, bisa dapat seseorang yang lebih baik ya. Jadi kalau surat di sini, energi dari kalian yang sudah tidak ingin gitu loh ya, dengan orang ini. Karena kamu merasa bahwa hidup kamu mungkin lebih baik setelah tanpa dia gitu. Dan dari banyak hal sebenarnya orang ini juga ngerasa insecure sama kamu ya teman-teman. Dia berharap bisa jadi seseorang yang lebih baik untuk kamu ya, dia berharap. Emosi dia sangat-sangat seperti badai ya sekarang, naik turun, emosional banget ya. Jadi kalau surat di sini akan ada pesan yang mungkin datang ke kamu ya, tapi kamu memilih untuk mengabaikan pesan itu. Masukannya apapun ya, yang menjadi keputusan kamu ya, itu yang harus kamu pertimbangkan. Keputusan untuk kamu menaklukkan ego kamu ya. Jadi bukan karena aku nggak terima diputusin Kak Sora, aku mau balik supaya nanti aku bisa balas dendam, jangan kayak gitu ya. Tapi intinya adalah kamu belajar menjadi kuat melewati proses ini. Entah kamu mau menerima dia atau tidak, tapi kalau saran dari Sora tetap ya, ini jadi pembelajaran, membentuk kamu jadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bijak, pribadi yang lebih waspada, pribadi yang lebih sabar gitu ya, daripada terus menyimpan kebencian teman-teman. Kalau memang kamu sudah mau maju terus nggak apa-apa, Sora bisa ngerti karena kamu banyak yang terluka, tidak ada yang dipaksakan di sini. Intinya adalah Sora hanya menyampaikan bahwa ada seseorang yang sangat mungkin kepikiran kamu, terpicu energinya untuk mulai komunikasi sama kamu. Kalau kamu masih terluka, butuh untuk healing, nggak apa-apa ya, nggak ada yang salah dengan proses itu semua. Oke, tapi kalau kamu tanya, iya dia kepengen, cuman maju mundur pun karena dia bisa merasakan energi kamu mungkin sudah ngeblocking, sudah pingin menjauhi dia gitu ya. Itu aja sih, itu yang bukti nyata dari energi itu bisa dirasakan oleh semua orang dan tidak bisa dibohongi ya. Karena kalau suara lihat di sini, orang ini mau maju tapi takut-takut
ya. Tapi sebenarnya kecarian kamu, makanya cuma berani mantau-mantau, lihat situasi keadaan. Kalau kamu mungkin udah membaik, baru dia berani datang, gitu ya. Tapi kalau banyak energi dari kalian yang sudah memblocking, itu yang ngebuat dia mau maju juga nggak yakin, gitu ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi berbayar, silahkan di Instagram Sora, @sora_tarot ya. Untuk yang pingin dibacakan seperti di video YouTube ini, jelas terpampang kartunya seperti apa. Khususnya yang susah buat janjian waktu, sibuk banget, mungkin atau beda waktu atau apa, atau senang nontonnya diulang-ulang boleh ya. Atau mau yang berada di Jakarta dan sekitarnya mau meet up juga boleh sama Sora. Atau mau bacaan online, atau justru mau ketemu sama Sora langsung bisa, atau mau belajar ya, yang terpanggil untuk belajar tarot bisa juga, nanti dibimbing ya. Semua belajar teman-teman, walaupun orang ada bakat, kalau seandainya nggak mau belajar juga percuma ya, kalau nggak pernah latihan. Kita lihat zodiak yang terbuka. Ada Capricorn, Aquarius, Leo, cek Sun Moon Rising ya, Scorpio, Cancer, Sagittarius, dan Pisces. Nah, untuk teman-teman yang kepingin tahu jalan hidup dengan lebih mendetail, dengan lebih jelas, silahkan dibaca Pakcenya atau Bazi ya, khusus buat kalian mungkin untuk lihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Dibutuhkan data yang jelas ya teman-teman. Salah satunya adalah jam lahir, itu harus wajib tahu. Akurasi Bazi itu sangat tinggi sekali ya, makanya banyak klien Sora itu baca Bazi tahunan, lihat momentum ya. Kayak kemarin Sora punya teman, saya sudah ingatkan hati-hati di tahun ini, tahun ular kayu ini bisa terkena masalah hukum. Betul, yang terjadi adalah ada salah satu karyawannya berulah sehingga kena masalah hukum, harus panggil pengacara. Itu contohnya, itu bisa kelihatan di Bazi ya. LGJQ SNFZ BCOD PSEE 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau saran kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan pesona readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.